Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada al-matlabu al-khamisu, bagian yang kelima dari al-mabhasu tsani, dzulumatu asyirki, kegelapan-kegelapan kesyirikan. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bagian yang kelima ini, al-matlabu al-khamisu asbabu wa wasailu syirki, sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan. Beliau menjelaskan, haddaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an kulli ma yusilu ila syirki wa yusabbibu wuqu'ahu. Nabi SAW memperingatkan dari setiap apa-apa yang mengantarkan kepada kesyirikan dan menyebabkan terjadinya kesyirikan. Wa bayyana dzalika bayanan wadhihan, dan Nabi SAW telah menjelaskan hal tersebut dengan penjelasan yang sangat gamblang. Wa min dzalika ala sabilil ijazi ma ya'ti, dan di antara hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sebagaimana yang akan datang. Yang pertama, al-ghuluw fi salihin huwa sababu syirki billahi ta'ala. Yang pertama adalah sebab-sebab dan wasilah-wasilah kesyirikan adalah ghulu kepada orang-orang saleh. Huwa sababu syirki billahi ta'ala. Ghulu kepada orang-orang saleh adalah sebab kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad kana an-nasu mundu uhbita Adam sallallahu alaihi wasallam ila al-ardi ala al-Islam. Dahulu manusia, semenjak diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi, mereka berada di atas keislaman. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurunin kulluhum 'ala al-islami. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum 'ala al-islam, seluruh dari mereka itu di atas Islam. Seluruh dari mereka itu di atas keislaman. Wa ba'da dzalika ta'allaqa an-nasu bis-salihin. Akan tapi setelah itu manusia mulai bergantung kepada orang-orang saleh. Wa dabba syirku fil ardi, kemudian tersebarlah kesyirikan di muka bumi. Fa ba'atsallahu Nuhan sallallahu alaihi wasallam yad'u ila ibadatillahi wahdah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan Nabi Nuh menyeru agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa yanha an ibadati ma siwahu. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu melarang umatnya, kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa radda alaihi qaumuhu, akan tapi kaumnya malah menolak ajakan seruan Nabi Nuh tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Nuh ayat yang ke-23. Mereka mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Suwa, jangan kalian tinggalkan Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kemudian di sini disebutkan, wa hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuhin. Maka ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika orang-orang saleh ini, 5 orang ini tadi, mereka telah meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan datang memberikan bisikan kepada kaumnya. Anin sobu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Dirikanlah oleh kalian di tempat di mana mereka sering biasa duduk. Dirikanlah di situ patung-patung mereka, Wasammauha bi asma'ihim, dan kalian namai patung-patung tersebut yang di tempat yang mereka biasa duduk, kalian namai dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka akhirnya kaumnya Nabi Nuh tadi itu melakukan apa yang dibisiki oleh syaitan tadi. Walam tu'bad, ketika itu masih belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika
mereka orang-orang yang membangun patung-patung ini tadi telah binasa seluruhnya, yaitu telah meninggal. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu mulai dilupakan. Ubidat, akhirnya mereka pun disembah. Disembah. Waliyadzubillah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan dan menyebutkan di sini, wa hadza sababuhu al-ghulu fi salihin. Yang demikian ini adalah sebabnya adalah ghulu kepada orang-orang saleh. Akhirnya kenapa mereka ini menjadi disembah? Sebabnya adalah ghulu kepada orang-orang saleh. Fa inna syaitana yad'u ila al-ghuluwi fi salihin wa ila ibadatil kuburi. Karena sesungguhnya syaitan itu menyeru kepada ghulu kepada orang-orang saleh dan kepada beribadah kepada kubur. Wa yulki fi qulubin nasi annal bina'a wal 'ukufa 'alaiha min mahabbati ahliha minal anbiya'i was salihin wa anna ad-du'a indaha mustajabun. Dan langkah pertama dari syaitan, yulki fi qulubin nas. Syaitan memberikan ke dalam hati-hati manusia annal bina'a wal 'ukufa 'alaiha, bahwasanya membangun bangunan ya dan berdiam di atas kubur-kubur tersebut min mahabbati ahliha, termasuk cara mencintai ya orang-orang soleh tersebut, minal anbiya'i wassalihin, dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Wa anna ad-du'a indaha mustajabun, dan syaitan memberikan arahan bahwasanya berdoa di sisi kubur tersebut, yaitu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah di sisi kubur tersebut, orang saleh tersebut, itu adalah mustajab, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yanquluhum min hadhil martabati ila du'ai biha wal iksami 'ala Allah biha wa sya'nullahi a'dhamu min ayyus 'ala bi ahadin min khalqihi. Kemudian ya, syaitan membawa mereka lagi setelah ya arahan yang pertama tadi agar mereka itu membangun bangunan di atas kubur, ya, beriktikaf di atas kubur, berdiam diri di atas kubur, meminta kepada Allah tapi di atas kubur, ya. Kemudian syaitan membawa mereka dari tingkatan ini menuju kepada ilad du'ai biha wal iksami 'ala Allah biha, yaitu ya agar berdoa dengan kubur-kubur tersebut, ya, wal iksami 'ala Allah biha, dan bersumpah atas nama Allah dengan kubur-kubur tersebut atau tempat tersebut. Wa sya'nullahi a'dhamu min ayyus'ala bi ahadin min khalqihi. Padahal ya Allah itu lebih agung untuk sekedar diminta, atau Allah itu lebih agung daripada ayyus'ala bi ahadin min khalqihi, daripada diminta kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya, ya. Maka di martabat yang kedua ini ya syaitan membawa mereka untuk berdoa kepada Allah, ya, tapi di sisi kubur tersebut, ya. Kemudian bersumpah atas nama Allah di sisi berhala atau kubur-kubur yang mereka bangun tadi. Fa idza taqarrara dzalika indahum, apabila mereka telah menerima hal tersebut, ya, naqalahum ila du'ai sahibil qabri wa ibadatihi wa su'alihi asy-syafa'ata min dunillah. Maka syaitan membawa mereka lagi kepada berdoa langsung kepada penghuni kubur dan beribadah langsung kepada penghuni kubur dan meminta kepada penghuni kubur syafaat min dunillah, selain Allah. Wattikhadi qabrihi wasanan tu'allaqu alaihi sutur, dan menjadikan kuburnya itu sebagai berhala yang digantungkan di atasnya ya sutur, semacam kain-kain atau hiasan-hiasan. Wa yutafu bihi, kemudian ditawafi ya di sekitar kubur tersebut. Wa yustalamu wa yuqabbal, kemudian diusap dan dicium-ciumi. Wa yudhbahu indahu, dan sampai menyembelih di sisi kubur tersebut, ya. Kemudian summa yanquluhum min dzalika ila martabatin rabi'atin, kemudian apabila mereka telah mengikuti arahan syaitan di dalam hal tersebut, maka syaitan membawa mereka lagi kepada tingkatan yang keempat. Wa hiya du'aun nasi ila ibadatihi wa ittikhadihi 'idan. Syaitan membawa mereka agar mereka ini menyeru manusia yang lain agar beribadah kepada kubur tersebut dan menjadikan kubur tersebut sebagai hari raya, Id,
ya, yang sering dikunjungi tiap tahunnya. Summa yanquluhum ila anna man naha an dzalika faqad tanaqqasa ahla hadhihi ar-rutabi al-'aliyati min al-anbiya'i was-salihin wa inda dzalika yaqdabuna. Kemudian apabila di tingkatan yang keempat tadi, tingkatan keempat agar mereka ini menyeru manusia yang lain agar beribadah kepada kubur tersebut. Kemudian masuk lagi ke tingkatan yang kelima, yaitu syaitan membawa mereka agar sampai pada tingkatan anna man naha an dzalika, ya, syaitan memberikan bisikan siapa orang yang melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Kalau ada orang yang melarang melakukan hal tersebut, faqad tanaqqasa ahla hadhihi ar-rutabil 'aliyah, maka syaitan membisiki bahwasanya orang yang melarang tersebut telah mengurangi, ya, kedudukan orang-orang penghuni kubur ini yang tinggi dari para nabi dan orang-orang saleh. Wa inda dzalika yaghdabun, dan demikian itu mereka marah dan murka. Sampai pada tingkatan mereka itu, siapa yang melarang dari apa yang mereka lakukan, maka mereka akan murka. Mereka mengatakan ini tidak menghargai, ya, orang-orang saleh, tidak menghargai kedudukan orang-orang saleh. Maka waliyadzubillah ini terjadi, dan ini dinukilkan oleh beliau di tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi di dalam tingkatan ini, ya, syaitan memberikan setidak-tidaknya ada 5 bisikan, 5 tingkatan seorang tersebut gulu kepada orang-orang saleh. Yang pertama, ya, kita ulang sedikit. Syaitan membisikkan kepada hati-hati manusia untuk membangun bangunan dan berdiri atau beriktikaf di atas bangunan tersebut, di atas kubur. Itu sebagai bentuk kecintaan kepada para nabi dan orang saleh. Dan berdoa kepada Allah di sisi kubur tersebut adalah mustajab. Kemudian tingkatan yang kedua, syaitan memberikan atau membawa mereka untuk mulai bersumpah atas nama Allah di sisi kubur tersebut, ya, masih meminta hanya kepada Allah. Kemudian sampai di tingkatan yang ketiga, syaitan membawa mereka agar berdoa langsung kepada penghuni kubur, ya. Setelah tingkatan pertama, tingkatan kedua, mereka masih meminta kepada Allah, tapi di sisi kubur, ya. Maka di tingkatan ketiga, syaitan memberikan bisikan agar langsung meminta kepada penghuni kubur dan beribadah kepada mereka. Tingkatan yang keempat, syaitan membawa mereka untuk menyeru manusia yang lain agar juga mengikuti apa yang mereka lakukan. Tingkatan yang kelima, syaitan membisiki siapa saja yang membenci mereka, yang menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut, maka orang yang menghalangi adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat dari, ya, orang-orang soleh dan para nabi, dan mereka memeranginya. Waliyadzubillah. Walihada haddarallahu ibadahu minal guluwi fid din. Kata Syekh di sini, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya dari gulu di dalam agama. Wal ifrati bit ta'zimi bil qawli wal awil fi'li awil i'tiqadi, dan, ya, melampaui batas di dalam pengagungan terkait dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan. Waraf'il makhluqi an manzilatihi allati anzalahu Allah taala, dan meninggikan makhluk dari kedudukan yang telah Allah tempatkan dirinya tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbuat gulu kepada agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Hanya saja atau sesungguhnya Al-Masih Isa itu adalah ibnu Maryam, ya. Isa bin Maryam, dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah, wa kalimatuhu, kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam, wa ruhum minh, dan ruh darinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh gulu kepada orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab, ya, di antara sebab-sebab kesyirikan dan wasilah-wasilah kesyirikan yang disebutkan di sini adalah al-ifratu fil madahi wa tajawuzi fihi wal ghuluwu fid dini. Al-ifratu fil madahi wa tajawuz fihi,
melampaui batas, ya, melampaui batas di dalam memuji, wa tajawuzu fihi, dan juga melampaui batas di dalamnya, wal ghulu fid din, dan berlebih-lebihan gulu di dalam agama. Kalau ini lebih umum. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan gulu kepada orang soleh, kalau yang ini adalah berkaitan gulu kepada agama. Haddara Rasulullah SAW anil itra'i faqal, Nabi SAW memperingatkan dari sikap melampaui batas, sebagaimana Nabi SAW katakan, la tatruni kama atratin nasara bin Maryam, jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Fa innama ana abduh, hanya saja aku ini sungguhnya adalah hamba Allah. Faqulu, maka katakan oleh kalian, Abdullah wa rasuluh, aku ini adalah sekadar hamba Allah dan utusan Allah, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fid din, jauhilah oleh kalian sikap gulu di dalam agama, berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din, karena sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah gulu di dalam agama, gulu di dalam agama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum.